Hamdalah kedeng hakolah sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shalawati bil qulub sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mahkota tasbih 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah, sekarang tanggal 16 Desember, pertemuan yang ketiga. Masya Allah, kemarin Ibu Nur WA nitip temanya niku Hari Ibu. Oke, napa temanya? Hari Ibu. Masya Allah, kalau seneng ngaji enten judulnya niku. Daripada ngaji mboten judulnya. Tek kula bingung bahas nopo. Nek enten judulnya niku lebih siap untuk menyampaikan. Kemarin malam saya belajar. Ini ada yang orang tuanya sudah meninggal? Angkat tangan. Orang tua yang sudah meninggal ada? Ayah apa ibu? Ibu. Masya Allah. Ini sebelum kita bahas, kita doakan orang tua yang sudah meninggal diberikan oleh Allah surga firdaus. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Orang tua yang masih ada kita doakan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua, bisa menangi kita menikah, menangi kita punya anak. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya berangkat ke tema ini, saya memberikan ilmu yang dari Rasulullah bagi orang tua yang sudah meninggal. Itu apa bakti kita? Yang pertama, melaksanakan apa yang menjadi waris pesan-pesan beliau. Ini yang sudah meninggal. Ingat-ingat saja, cuma 4. Nanti yang belum meninggal beda lagi. Oke. Kita kaji bagi orang tua yang sudah meninggal. Itu ngebektinya ada 4. Yang pertama, melaksanakan pesan-pesan orang tua. Yang kedua, mendoakan orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat orang tua. Pak Le, Bule, Pak Bude, Pak De. Itu kita berbuat baik, itu termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal.
Kemudian yang terakhir, mengunjungi kerabat orang tua. Kalau ada biasanya itu Idul Fitri itu unjung-unjung. Nggih. Ada Idul Fitri kan unjung-unjung. Niku bentuk ngabekti sampeyan jenengan sedaya sebagai anak yang ditinggal mati orang tuanya kepada orang yang menjadi kerabat sanak famili orang tua di kita. Nanti kalau sampean kate riaya niku ojo dolek duwe amplop. Tapi menjalankan perintah Rasulullah, yaitu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dulu kita sering anak-anak itu ketika kecil senang sekali ketika hari raya tiba. Gak apa-apa, itu dulu. Ini masih ada yang dikasih sangu ketika hari raya. Masih ada yang menerima. Masih ada. Ya syukur. Ini sekarang ini kita yang ngasih uang saku, angpau, amplop kepada adik-adik kita. Itu tadi nggih 4 nggih. Pun jelas nggih yang orang tuanya sudah meninggal itu tadi. Kemudian apa saja ngabekti kita kepada orang tua, khususnya ibu, itu sudah masyhur hadisnya, ya Rasulullah ayul amal afdalu. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah bersabda, sholat pada waktunya. Tsumma ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Tsumma ayu, kemudian jihad. Arti letak amal yang paling utama, yang pertama yaitu sholat pada awal waktu, sholat tepat pada waktunya, itu amal yang paling utama di sisi Allah. Kemudian apa? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian jihad fisabilillah. Kalau jihad masa sekarang niku buatan takbir Allahu Akbar. Nggih, buatan takbir Allahu Akbar. Mendirikan khilafah bukan. Tapi jihad sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu. Sampeyan jangan sampai ikut-ikutan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah. Itu mengatasnamakan agama, jangan ikut-ikut. Paham nggih? Ada nggih kelompok-kelompok seperti itu nggih. Saya nggak menyebutkan. Intinya dia ingin memberi Indonesia ini dengan khilafah. Jangan ikut, sampai di rumah saja. Itu mengatasnamakan agama. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tapi banyak akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Yang penting kita jihad sekarang adalah jihad melawan hawa nafsu. Ketika perang Badar, ini perang paling besar zaman Rasulullah. Ketika perang selesai, Rasulullah menang dibantu oleh para malaikat. Kemudian Rasul bilang kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kita pulang menuju perang yang lebih besar. Kita tahu jumlah pasukan Badar itu umat Islam berapa? 330. Jumlah kaum kafir 30.000. Satu orang itu musuh 1.000 orang. Itu perang yang paling besar. Tapi ketika perang itu selesai, apa kata Rasulullah? Perang ini selesai. Ayo kita pulang kembali ke rumah. Kita menuju perang besar yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Bukankah perang Badar ini perang yang paling besar? Enggak. Perang kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Intinya ini untuk menanggapi orang-orang yang kita harus jihad membela Islam, mendirikan khilafah, jangan direken. Sampai anut kula mawon, kula nggih anut kiai kula, insyaallah selamat dunia akhirat. Intinya orang-orang itu ingin membenturkan antara kita dengan orang lain. Jangan diikuti. Kemudian yang sampean ketahui apa bentuk bakti kita kepada orang tua?
Kita ngaji bareng saja. Apa? Yang jenengan ketahui tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua apa? Kenapa Mas Irul? Tidak membantah. Yang lainnya apa? Kita ngaji bareng saja, kayak seakan-akan kita jenuh, biar kita senam otak. Apa yang jenengan prinsip birrul walidain yang jenengan ketahui ini kenapa? Mungkin sudah tahu semua nih. Tidak membantah kata Mas Irul. Apa mbak-mbaknya? Ada lagi bentuk birrul walidain? Menuruti perintahnya. Nanti jenengan pasti ada pertanyaan, Gus, wong tua saiki gak kaya wong tua biyen kan ngono aja. Wong tua saiki gak kaya wong tua biyen. Orang tua sekarang itu egois, Gus. Mungkin seperti itu sampean. Kayak sampean dijodohkan, gitu kan? Kayak sampean disetir ke sini, ke sana, ke sini. Mungkin dalam hati sampean, nafsu sampean, mungkin orang tua itu nggak mengerti kepada anak. Pertanyaannya gini, yang benar menurut jenengan itu anak mengerti orang tua apa orang tua mengerti anak? Pripun? No Mas Irul. Orang tua ngertiin anak, apa anak berusaha mengerti orang tua? Kenapa Mas? Anak mengerti orang tua. Tapi saya bilang dari sekarang ya, birrul walidain itu Masya Allah sangat-sangat sulit. Kalau piyambak nggih dereng saged sepenuhnya 100%, masih belajar. Jenengan sedaya niki lak bakal dadi wong tuwa. Kita muhasabah, introspeksi. Mbak-mbak niki bakal dadi ibu, nggih, sepakat nggih. Niku jenengan buat patokan, rumus. Nek aku ngebekti pada orang tua, khususnya ibu, anakku bakal ngabekti marang aku. Nek aku duraka ambek wong tuaku, besok aku duwe anak pasti duraka ambek aku. Ini muhasabah kita sekarang. Intinya apa yang kita berikan kepada orang tua, entah itu bakti, entah itu duraka, itu akan kembali pada diri kita. Nanti kita kalau punya anak. Paham gini gini? Intinya itu adalah hutang. Kalau sampai memberikan kebaikan kepada orang tua, anak sampean dijamin bakal ngabekti marang sampean. Nek sampean sering gawe atine orang tua kecewa, besok sampean kalau punya anak sampean bakal kecewa. Ini yang akan menjadikan kita patokan prinsip-prinsip hidup dalam berbakti kepada orang tua. Paham gini nggih? Jadi kita punya pola pikir dalam hidup kita. Yo, nek aku besok ingin duwe anak berbakti mbek aku, saiki sing tak lakoni yaitu adalah ngabekti kepada orang tua. Kalau saya ingin anak saya tidak durhaka kepada orang tua, pada saya nanti kalau saya punya anak, berarti saya akan menjalankan tidak durhaka kepada orang tua. Ini prinsip yang pertama. Karena apa? Tak baleni lagi. Ini adalah hutang. Nanti ketika kita punya anak. Kemudian yang kedua, para ulama menafsirkan tentang durhaka kepada orang tua itu tidak membuat orang tua menangis.
Kita diperintahkan dalam Islam itu untuk memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua. Di yang paling atas, tentu sampean ketahui adalah mentaati perintahnya, tidak membantah, apalagi banyak. Cuma ini yang saya jelaskan ada yang paling teratas. Bentuk berbakti kepada orang tua yang paling atas tingkatannya yaitu tidak membuat orang tua menangis. Menawi jenengan mboten saged ngekeki duwe ya kita doakan. Minimal jangan sampai curhat ambek wong tuwa. Nggih. Iki sing duwe rumah tangga iki. Jadi nek wong tuwa ingin itu dikei anak. Tapi ketika sampean nggak punya uang, itu jangan ceritakan keadaan sampean. Kenapa? Karena orang tua lebih sedih melihat anaknya nggak punya uang daripada sampean. Paham gini nggih? Kesedihan kita itu masih belum seberapa kalau kita ceritakan kepada orang tua. Intinya menenek sama rumah tangga, Bu, ngapunten dari saya transfer kebutuhan kata itu gak usah diceritakno. Wis sampean simpen, dibilangi saja, Bu, mungkin bulan depan baru bisa karena gini. Intinya kesusahan sampean itu jangan pernah ceritakan kepada orang tua. Besok nek sampean sudah rumah tangga. Kenapa? Karena kesedihan sampean itu kalau sampean ceritakan orang tua bahkan lebih sedih daripada kita. Ini mudah dipahami nggih. Pak sawangan sampean ngantuk ini. Dereng sarapan nggih, Bu Nur nggih. Nggih dereng nggih. Iki pun ngopi sedaya niki. Dereng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan ngaji, sarapan niku sakwise ngaji. Banyakan itu. Tapi ada saya pernah ngaji itu di taman itu daerah Sidoarjo sepanjang itu sebelum kajian itu makan. Saya tertawa. Loh kenapa Gus tertawa? Di mana-mana saya ngaji itu makan setelah ngaji. Ini kok sebelum ngaji makan. Akhirnya apa? Ketika ngaji ngantuk. Karena orang yang kekenyangan itu mudah ngantuk. Lah sampean gak kenyang kok ngantuk perlu dipertanyakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa minta restu orang tua. Doa. Kita tahu hadis yang masyhur itu ridho Rabbi, ridhol walidain. Wasuktullahi suktul walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang. Saya pernah ditanya tentang hadis ini. Gus, maksudnya hadis itu bagaimana? Mudah sebetulnya kalau kita pernah ngaji. Jenengan mau ngelamar kerjaan, ngelamar arek wedok mas iki. Sebelum berangkat minta restu orang tua. Itu yang dimaksud ridhollah fi ridhol walidain. Jadi sebelum kita melangkah mengerjakan sesuatu, itu minta izin atau minta doa, minta restu kepada orang tua. Kalau orang tua meridhoi, mengiyakan, ya wis le budal sampai dapat ridhonya Allah. Bu, aku kok bengi ana acara nang dile, nang Ampel semisal. Ojo le nang omahe ibu tukokno obat, ya sampean enggak oleh berangkat. Kalau sampean berangkat, sampean membuat orang tua murka, nanti Allah juga murka. Bu, aku ditawani wong lanang iki omahe iki.
Kate mrene Bu ta'aruf. Ya apa le arek ele delok fotone. Delok fotone. Ya sih gak apa-apa coba ta'aruf kon rene. Nah itu sampai mendapatkan ridhonya Allah. Tapi sampai ketika sebelum ta'aruf kok memutuskan sendiri, ini nanti sampai akan mendapatkan kendala-kendala dalam hubungan ta'aruf. Sampai nanti pikirannya nek tak ceritano Gus wong tua gak setuju ngono ya. Kadung cinta. Ya. Sama saya juga pernah lah mengalami seperti itu. Mulanya sebelum melangkah, seyoknya kewajiban anak itu memberitahu orang tua. Bu, aku lu seneng ngambil arek iki. Arek endi arek? Tarjo, arek Jombang. Piye arek ya salate sregep. Nek biasa mbak-mbak iki, Thomas Mas iki. Anulah, mintalah. Apa yang menjadi kriteria calon orang tua sampean? Saya dulu ketika lulus kuliah, kemudian belum dapat kerjaan, itu bilang pada umi saya, Mi, jenengan pengen dolek mantu sing pripun? Walhasil sih, kerja cek oleh kurang setahun dolek. Ngoten Bu, tak cepak-cepak. Is aja ado-ado. Ide-ide ae. Terus nih, nah iso sing suarane enak. Terus nih, wis loro tok iku wae. Enak syarat umi kulo. Hati ketika itu malam, saya masih ingat itu ketika makan bersama. Saya itu sering dulu itu masak buat orang tua, saya sering. Hati ketika Abasir masak, saya masak, belanja, nyambel. Senengannya apa itu sambel terong, tak masak, terong tempe, masak bareng, kuraan. Saya, ayah, ibu, mas saya, mbak saya, adik saya masak. Nang lengser. Atau kalau nggak ada lengser, kertas minyak dibeber, dikasih nasi, kasih jangan, kasih kuah, makan bersama. Lah ketika makan bersama itu saya bilang pada umi, ini sampean dolek mantu sing ya apa? Siji sir ojo ado-ado. Loro nek isok sing suarane enak. Umi pengin duwe mantu sing suarane enak. Ketika malam saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya minta jodoh sesuai yang diharapkan ibu saya. Jadi kita nggak ada nafsu untuk kita diri sendiri. Mulane mas-mas iki sing durung duwe calon utawa wis kadung seneng barek wedok. Mbak-mbak iki sing durung duwe calon utawa wis kadung seneng mbek cah lanang. Sebelum melangkah kepada hal yang serius, itu sampean minta restu orang tua. Insya Allah nek ibu mbek bapak jenengan sedaya niku restu ngiyai yo budalo. Insyaallah Gusti Allah ridho. Kadang kita melangkah itu tanpa restu orang tua. Semua kan punya kriteria masing-masing ya. Dan kita pun beda-beda kriterianya dalam memilih pasangan. Coba kriteria yang sampean harapkan. Kriteria yang sampean inginkan itu sampean buang jauh-jauh, tanyakan pada orang tua, ayah, ibu. Nah, wis kadung Bos, wis kadung pacaran ya. Jendungan nang pangeran ya Allah, kalau bukan jodohku matikan jodohnya. Itu doanya Bu Nawas itu. Ya Allah, saya suka pada orang itu. Kalau jodoh mudahkan, kalau tidak jodoh matikan jodohnya. Itu doa Bu Nawas. Berani sampean membuang kriteria-kriteria calon sampean demi membahagiakan orang tua. Kadang kita nggak siap. Dikira pilihannya wong tua itu nggak apik bagi anaknya.
Lukus nikah itu bukan sama suka. Kan gitu kan yang dijanggalkan kan ya. Semisal orang tua sampean punya pilihan. Nduk iki lho nduk ana kenalan bapak, ibu, koncone bapak. Arek ngene. Tak rapekno ya tuh. Itu mungkin sampean satu. Ya pertanyaan satu. Jadi aku seneng. Karena apa? Kita sudah punya standar kriteria sendiri. Itu yang sulit kita hilangkan. Coba sampean jawab, ya Bu, Kak, ya Pak, kalau itu membuat sampean senang, membuat sampean ridho, insya Allah saya menerima. Tapi saya kasih waktu untuk ta'aruf, saling mengenal. Nanti biar rumah tangga sampean sedaya itu mendapatkan ridho. Kalau rumah tangga itu mendapatkan ridho, perjalanannya nanti mudah. Karena ibadah yang paling lama yaitu menikah. Yes, cari sapa nikah gampang, angel. Nek enak iya angel. Mulane mbak-mbak iki cukup lah kriteria salat. Minimal subuh. Ya, ana wong lanang kok sregep salat subuh jamaah. Dadekno calon. Iki akeh kok. Ini umur 70. Senang masjid-masjid iku nek subuh iku sing nom-nom tasih tuwek-tuwek. Coba mas-mas iki. Sing sregep-sregep iki sembayangi insyaallah lah. Duduwe gampang. Kenapa? Karena ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ada 3 orang kata Rasulullah. Kalau dia berdoa ini tidak ada keraguan dalam mustajab, diijabah oleh Allah. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga doa ketika orang itu bepergian, musafir. Yang keempat doa orang yang teraniaya. Coba senengan iki muhasabah nggih, muhasabah. Atau kalau sudah punya kenalan ya nggak apa-apa lagi kasih tahu lah orang tua. Bu, iki aku duwe kenalan. Arek ngene-ngene, anak iki, omah iki. Salat ngene-ngene. Nanti kalau orang tua itu mau menerima, ya wis bangun rene ayo ta'arufan. Atau kalau ada orang laki-laki yang WA jenengan. Mbak, yuk, aku pengen ta'aruf ke rumah jenengan. Berarti orang itu serius. Beda loh rek ta'arufan pacaran, apa ngomong pacaran dong ya. Pacaran niku haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Apa maksudnya? Yaitu pacaran. Orang nggak bisa zina kalau itu nggak kenal. Cara kenal adalah pacaran. Kalau ta'aruf itu cuma sekedar mengetahui akhlaknya. Nanti kita bahaslah apa kriteria-kriteria calon perempuan yang idaman menurut Islam. Apa kriteria-kriteria calon suami idaman menurut Islam. Kita bahas. Cuma kita bahas sekarang adalah hari ibu. Nanti pulang rumah ditelepon ibunya. Ada pertanyaan itu yang harus sampean tanyakan pada orang tua setiap hari. Mas, Mbak, ada 2 pertanyaan yang setiap harinya ini sampean tanyakan pada orang tua. Yang pertama, Bu, jenengan ridho kali kula. Nomor 2, Bu, jenengan sepuro dosa kula. Ini setiap hari sampean tanyakan. Sebelum tidur kalau bisa. Kenapa? Kalau kita meninggal dalam keadaan tidur tadi, itu kita akan ditempatkan di surganya Allah. Kok bisa? Karena ibu kita sudah ridho. Nanti malam nggih. Siapa jenengan? Siap. Sing omahe ada telepon. Assalamualaikum. Apa le? Bu,
jenengan ridani kula. Yo le tak ridoni nek gak tak ridani tak lebokno maneh. Nggih Bu, matur suwun. Nomor kali jenengan sepuro Bu dosa-dosa kula. Yo le tak sepuro dosa. Tak ridani wis. Kita tidur, barangkali nanti paginya kita nggak bangun, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Tiap hari lakukan. Kalau sampai mari gajian di Saroan, itu belikan makanan kesukaan orang tua. Masalahnya gak ngerti ya, kesukaan orang tua. Tanya, nek umi saya itu senang tahu campur. Biasanya kalau saya habis Bisaro itu tak belikan tahu campur. Tanya umi sampean, ibu sampean, Bu, makanan kesukaan sampean apa? Jenengan apa? Belikan ketika nanti dapat gaji. Minimal saulan pisan lah. Nek isok seminggu pisan, nek gak isok ya wis jangan pernah sama sekali. Karena apa? Nanti derajatnya kita itu disuruh membagikan orang tua. Tapi kalau nggak bisa, kita minimal jangan membuat orang tua nangis dengan keadaan kita. Kayak kita dalam hubungan itu seringlah masyarakat itu. Kalau ada anak yang nakal, itu anaknya sopo. Nang kampung ana arek dewablek ya. Iku anake sopo sih? Sing kena adalah orang tuanya. Padahal wong tua gak melok lapola. Apa? Semisal ana wong kena kecekel penjara, sudah masuk penjara. Si Zaid lah. Zaid masuk penjara. Zaid anake sopo? Zaid anake Sulastri lho. Masya Allah. Padahal Sulastri mang sergep ibadah. Anake sopo? Anake Budi. Masya Allah. Padahal Budi mang sergep sholat nang masjid. Ini yang membuat murkanya Allah. Mulane akhlak sampeyan, perilaku kita dalam keseharian, kalau itu amal soleh, sholat kita, baca Al-Quran kita, itu semua pahalanya akan dikirim oleh Allah kepada orang tua. Sebaliknya kalau kita berbuat dosa, orang tua juga ikut menanggung. Sekarang ada pertanyaan gini. Saya itu juga masih belajar ya berbakti. Kita sudah berbakti pada orang tua, sudah berbuat baik. Tapi orang tua itu, ini ada yang bertanya seperti itu. Orang tua itu nggak suka pada kita. Atau orang tua itu pilih kasih. Lebih sayang, lebih cinta pada anaknya yang sukses, yang pintar. Anak yang nakal ini, anak yang bodoh ini nggak disukai. Padahal anak ini sudah berusaha menjadi anak yang baik. Tapi orang tua ini nggak respon. Mungkin karena kelemahannya, karena kalanya, kebodohannya. Akhirnya anak ini nggak cinta, nggak sayang pada anak ini. Dia lebih sayang kepada anak yang pertama, anak yang terakhir. Padahal anak yang pertama dan terakhir ini nggak pernah berbuat baik kepada orang tua. Tapi disayangi oleh ayah dan ibu. Tapi dia nggak pernah membahagiakan, tidak pernah memberi. Si anak yang merasa dipilih kasih tadi nangis, cerita pada saya, Gus, pripun niki? Saya punya orang tua yang pilih kasih. Saya selalu berusaha berbuat baik, setiap perintah saya taati. Tapi orang tua nggak respon, nggak memberikan cinta dan kasih sayang. Sebaliknya Gus, kakak saya, adik saya yang nggak pernah berbuat baik, tapi dia cintai. Sebelum minta diberi, saya minta nggak diberi. Ada ya di sini seperti itu.
Ada ya di sini yang diperlakukan seperti itu. Merasa dipilih kan? Ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin ada cuma tak apa-apa lah. Intinya apa yang kita berikan pada orang tua itu jangan pernah kita membalas kebaikan. Apapun kenakalan orang tua kepada kita, apapun yang orang tua lakukan kepada kita, entah itu perbuatan buruk, yang penting pedoman kita adalah ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Marahnya Allah terletak pada marahnya orang tua. Nanti Allah yang menilai. Kita ini jangan sampai menilai diri sendiri. Kita apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan dan jangan menilai diri sendiri. Nanti Allah yang tahu mana anak yang baik, mana anak yang durhaka. Meskipun orang tuanya itu kurang respon pada anak yang baik. Kadang-kadang orang tua itu yang berprestasi yang disayang, yang bodoh nggak disayang. Saya tahu cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Tahu? Ada yang tahu cerita Uwais Al-Qarni? Seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Orang ini tidak terkenal dalam bumi tapi terkenal di langit. Uwais Qarni itu seorang sahabat yang pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk pergi haji. Dia punya ibu yang tua. Kalau ibunya lagi BAB, dijawii, bajunya dicucikan, makanannya disuapin ke ibunya. Ini kata Rasulullah, doa Uwais Al-Qarni ini tidak dihalang-halangi oleh langit. Karena orang ini adalah orang yang terkenal di langit. Bahkan Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar itu disuruh Rasulullah minta doanya Uwais Al-Qarni. Seorang sahabat yang kesibukannya adalah berbakti kepada ibunya. Kemudian ada lagi cerita ketika Nabi Musa itu pernah tanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa besok yang menjadi teman saya di surga?" "Wahai Musa, pergilah ke pasar. Cari seorang yang jualan daging." Pergi ke pasar. Mencari orang yang jual daging, ternyata ketemu. Kemudian Nabi Musa minta izin untuk bertamu ke rumahnya. "Wahai penjual daging, bolehkah aku bertamu ke rumahmu?" "Nggih, monggo." Berangkat tenggerione, masak, dagingnya dimasak, kemudian disiapkan, orang tuanya dikeluarkan, disuapin, ibunya ini disuapin, ibunya ini lumpuh, nggak bisa jalan, digendong, dipapan, disuapin, pakaiannya dicucikan, dipakaikan lagi ke ibunya. Kemudian ibu ini berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga." Kemudian Nabi Musa baru sadar, oh ini gara-gara doa ibu ini, penjual daging ini menjadi teman saya di surga. Intinya kita dalam melangkah, dalam melakukan hal apapun, itu usahakan orang tua itu tahu. Meskipun itu baik, loh Gus, aku ngaji kok, aku ziarah, aku kata khataman, kata sholawatan kok izin matan, itu kebaikan loh. Ini yang membuat kita nanti selamat dalam perjalanan, yaitu restu orang tua. Intinya, jenengan sedaya kalau mau pergi kemanapun, jangan pernah pamit pada orang tua. Jangan pernah tidak pamit.
Karena kalau wong tua yo Gusti Allah ngiyani. Nek wong tua sampean ojo wis sampean mending gak usah berangkat daripada nanti di jalan ada apa-apa. Ini yang dimaksud ridallah fi ridul walidain. Terutama ibu. Ketika ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang berhak saya bakti pada orang tua? Jawabnya apa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru ayah. Berarti ibu adalah berapa? Berapa kali nyebut Rasulullah? Tiga kali. Saya pernah ditanya oleh seorang, Gus maksudnya hadis itu nopo? Kok sampai Rasulullah itu mengatakan ibu 3 kali? Bukan berarti ayah itu dibawa ibu, bukan. Ada salah satu ulama menafsirkan hadis itu adalah maksudnya ibu yang pertama yang harus kita hormati karena kita di kandungan ibu selama 9 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu melahirkan kita. Yang ketiga, ibu yang menyusui kita. Ada 3 penderitaan, ada 3 kesusahan yang ibu alami. Dan itu menjadi jawaban Rasulullah mengapa ibu dijawab 3 kali. Napa mawon mengandung nggih. Mas-mas iki cobalah bawa batu 2 batu. Ono batu taruh di leher 2 hari saja. Satu sini 2 hari coba. Pasti merasa capek. Kalau ibu mengandung sampean berapa hari lama? 9 hari. Pasti capek. Melungker miring gak enak, melumah gak enak. Ngadeg pegel, melaku pegel. Nah, itu makna ibu yang pertama. Kemudian makna ibu yang kedua yaitu ketika melahirkan. Taruhannya adalah nyawa. Kemudian ibu yang ketiga adalah ketika menyusu selama 2 tahun. Oke. Ini yang ditafsirkan ulama tentang hadis tadi. Ibu. Kemudian baru ayah. Kenapa kok ibu 3 kali? Ya tadi, mengandung, melahirkan, menyusui. Kemudian ada yang mengatakan doa ibu lebih mandi daripada orang laki-laki, ayah. Kenapa? Karena ibu ini sifat sayangnya lebih dalam daripada ayah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah mengabulkan orang yang penuh kasih sayang dalam dirinya daripada orang yang tidak mempunyai kasih sayang. Bahkan Habib Salim As-Satiri mengatakan 1 kali doa ibu itu lebih baik, lebih makbul daripada 70 doa wali. Sampean pamit Bu, kate ziarah nang Ampel. Padahal sampean enggak dapat terus. Sampean mengagungkan, memuliakan guru, memuliakan ulama. Tapi jangan sampai melupakan orang tua. Sampai ambek ulama, ambek kiai, ambek habaib salim wolak-walik, tapi ambek orang tua enggak pernah hormat. Kata Habib Salim As-Satiri, foto karo kopian enggak gawe sarung. Sing wajib ditinggalno, sing sunnah dikerja. Ini jangan sampai keliru. Wong sing kopian tapi gak sarungan. Karena aurat itu
wajib. Kopian itu sekedar sunnah. Sama seperti itu. Hormat kepada kiai, hormat kepada ulama apa sangat hormat. Gembung walak-walik. Tapi sama orang tua enggak begitu hormat. Ini padha karo ninggalno kewajiban ngelakoni sunnah. Intinya di dalam rumah jenengan itu ada orang yang doanya keramat didengar oleh Allah. Sampeyan pengin, Bu, aku pengin sugih dongakno. Bu, aku pengin duwe cucu sing ganteng, sing saleh, didongakno ibu. Bu, aku pengin bahagiakan ibu, dongakno. Bu, aku pengin dadi anak sing saleh-salehah, dongakno, Bu. Nanti pertanyaannya gini, Gus, ibuku gak sholat ya? Gus, ibuku sholatnya arang-arang ya? Jangan dilihat itu, yang penting kita lihat doanya. Gus, ibuku ambek aja kelakuannya gak karuan. Woi, macam-macam nanti setan melihatnya, menggoda sampean seperti itu. Gus, tapi ibuku gak tahu nyenengno aku ya. Banyak nanti godaan setan itu masuk yang membuat sampai nggak jadi meyakinkan bahwa doa itu adalah makbul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun 8:30 kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Monggo silakan. Saya lupa kemarin nggak bawa kertas. Kalau ada pertanyaan lewat kertas, silakan bawa ke depan. Barangkali malu. Monggo kalau ada yang tanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak maunya itu instan dan ada kan saya sendiri saya kurang paham terkait apa sih maksudnya kalau seperti ini sebenarnya itu hal yang biasa tapi baik bagi semua. Pertanyaannya itu apakah kita itu tidak tahu kita walaupun kita itu kalau kita kalau itu di kelas kadang di pun bisa ambil kelas tahun ini kok masih kan Mas Eki ada lagi mbaknya mas-masnya ada yang bertanya. Kalau kemarin nggak ada tema, saya itu sudah nyiapkan kertas, tak kasihkan jenengan sedaya. Mungkin ada problem-problem, atau kalau sampean malu tanya forum sampean WA aku loh, nggak apa-apa. Anggap saja saya orang tua sampean, meskipun masih enam. Kenapa? Karena orang tua itu ada 3, yang melahirkan jenengan, orang tua guru, kemudian orang tua yang anaknya sampean nikahi. Berarti moro tuwa. Wong tuwa sampean niku wonten 3, nggih. Wong tuwa sing lairno, ambek wong sing ngajari sampean guru, ambek wong tuwa sing anake sampean rabi. Berarti moro tuwa. Moro tuwa sampean Mas Irul yaiku wong tuwa sampean. Jenengan catet wae aku lho mboten apa. Saya suka membantu orang yang dalam penuh hajat-hajat. Sing catet monggo, sing mboten monggo. 0896. Nanti kalau ada pertanyaan jawaban itu ada. Nanti kalau pertanyaan itu ditanyakan pada orang yang bukan ahlinya maka rusak. Bukan saya
merasa paling ahli enggak. Saya tetap nanti kalau ada pertanyaan saya buka kitab, nanti saya sampaikan di apa? Tulisan dokter Gigi. Ibu-ibu, mbak-mbak ini kalau melahirkan yang dicari apa? Tulisan bidan. Sama kalau agama ini, soal agama ini yang dicari siapa? Ahli agama, kiai atau ustadz. Ini bukan soal kesombongan, tapi soal kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat. Jangan nanti sampai artikan, wah, Asyir ini sombong. Enggak. Saya tidak ada kata sombong. Saya cuma yang diperintahkan oleh Gus Bah seperti itu. Orang kalau mau melahirkan, itu yang dicari adalah tulisan di bidan. Sama kalau orang ahli agama nggak memperkenalkan dirinya, nggak memaklumatkan dirinya, nanti agama ini akan, orang-orangnya akan rusak. Kemana lagi orang yang mau paham agama kalau bukan pada ahli agama atau kiai? Ya, ini kalau di luar sana banyak ustadz dadaan, ustadz yang ngajinya lewat Google. Itu bahaya karena agama ini butuh sanad. Sanad ini yang menyambung sampai Rasulullah. Apa-apa, saya mencatat aja nomor WA saya. Ya, tanya-tanya yang membuat sampean bingung itu sebetulnya jalan menuju Allah. Cuma sampean bimbang, was-was gara-gara setan. 0896 7692 6733. Tak baleni mana? 0896 Pirama? 0896 tali kilo. 0896 7692 6733. Nama saya Asirullah. Atau mau tanya carikan jodoh ya tak carikan. Kalau ada sebabnya. Pun nggih. 0896 7692 6733. Jangan tanya masalah ekonomi, jangan. Tanya masalah agama. Jangan tanya masalah partai, jangan. Enggak ahlinya. Ini Mas Eki tanya, kalau kita diperintah orang tua kemudian kita gremeng, ngoten nggih? Ikhlas, kadang boten. Itu apakah tetap dicatat oleh Allah? Jawaban saya, selagi sampean mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, itu bernilai pahala. Meskipun sampean gremeng. Itu kok norokok. Malah Pak kate metu kok. Itu kan tapi budal. Gremeng tapi budal tuku rokok. Itu mendapatkan pahala. Ki tukokno brambang. Mohon maaf Bapak, ngapunten sanget, ngapunten saestu ngapunten. Kula badhe medal kae lare jenengan saged tembas ki ambek. Sing pertama mang, ki kok rokok, wala Pak kate metu kok dikongkon. Tapi budal lagi. Sing kedua, ki tukokno brambang, mohon maaf Bapak, ngapunten. Kula badhe medal kali rencang-rencang jenengan saged tembas ki ambek. Pilih mana jenengan? Yang pertama yang kedua? Yang pertama meskipun itu gremeng, gak ikhlas. Tapi kan budal. Sama-sama kayak hayya 'alas shalah. Waduh main game ya. Wae ngopi ya, wae sibuk-sibuk ya. Tapi sampean budal. Sholat. Allah lebih suka seperti itu. Intinya bentuk perintah itu yang pertama kita harus menjalankan. Nanti kalau di perjalanan sampai nggak ikhlas, sampai ada kemuskilan, ada gremeng, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan perintah Allah, perintah orang tua. Selagi itu maksiat
tidak boleh. Di jupukno rokok kate duit alias mencu, nah itu nggak boleh. Iya. Jadi kalau sampean dijodohkan ya, ini tak jodohno ya. Sampean harus ta'arufan. Kenapa kok harus ta'arufan? Karena tak kenal maka tak sayang. Cinta itu bisa dibangun dengan perkenalan. Kenapa sampean nggak cinta? Karena nggak kenal. Sama kayak Rasulullah itu. Kenapa kita nggak cinta Rasulullah? Karena kita kurang kenal dengan Rasulullah. Jadi tinggi paham gimana saya tinggi. Apapun bentuk perintah orang tua kita kerjakan, meskipun kita nggak ikhlas tetap bernilai pahala. Sama kayak sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Sampean berangkat, tapi sampean gremeng nggak apa-apa. Sementing sholat. Sementing ngelakoni perintah orang tua. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Atau pertanyaannya disiapkan dari sekarang, nanti saya jawab pertemuan yang akan datang. Ini kita tinggi yang kesimpulannya nggak ada pertanyaan nggih, pun nggak ada nggih. Benar. Yang kesimpulannya jangan pernah menyakiti membuat orang tua nangis. Yang kedua selalu minta restu orang tua ketika hendak melakukan apapun. Di situ aja dua saja poinnya. Karena doa orang tua tidak ditolak oleh Allah. Oke, itu saja. Sampean resapi, sampean angan-angan. Nek aku pengen duwe anak sing anak mang nurut mbek aku saiki kudu nurut ambek wong tua. Itu yang muhasabah kita sama-sama. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir kula supih menawi jenengan pengen rezeki jenengan lancar niki enten amalan dugi Sayyidina Ali para ulama niki jenengan waca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali ketika sujud terakhir, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Apa nggih? Amalan rezeki lancar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca ketika sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, dibaca 3 kali. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Apa lagi? Gampang kok nggih? Cuma kadang kita lali, nek lali yo gak usah sholat maneh, sampean mari tahiyat sujud terakhir tahiyat lali rek gak nglakoni kemangan sholat maneh, sholat sunnah maksudnya. Ojo wis tahiyat sujud lah gak batal sholate. Intinya jenengan eling-eling saiki engko kate sholat zuhur, saat sholat Jumat sujud terakhir diwaca niku nggih. Sujud terakhir sebelum tahiyat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Kata para ulama, kata Sayyidina Ali, itu amalan untuk rezeki banyak, rezeki lancar, biar rezeki gak seret.
Pun sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.